Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart student. How are you today? Fine? Good. Alhamdulillah. We meet again in MIT Nurul Iman 2 YouTube channel with me Miss Vika. Before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman kelas 4 Istanbul yang solih dan soliha. Miss Vika berharap teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kembali belajar SKI pelajaran 5 tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bagian yang kedua. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj bersama Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Pada waktu terbit fajar, Nabi Muhammad SAW sudah sampai di rumahnya. Pada pagi itu, beliau sudah berada di Masjidil Haram dan bermaksud akan menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaum muslimin. Tiba-tiba, Abu Jahal menemui Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Apakah ada yang baru yang kamu terima dari Tuhanmu?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Ya, ada. Tadi malam saya telah diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Jahal bertanya lagi, "Kemana?" Beliau pun menjawab, "Ke Baitul Maqdis di Palestina." Abu Jahal berkata lagi dengan nada mengejek, "Tadi malam kamu ke Baitul Maqdis dan pagi ini kamu sudah berada di sini." "Ya," jawab Nabi Muhammad. Mendengar jawaban itu, Abu Jahal tertawa mengejek sambil berkata, "Benarkah kamu menceritakan perkataanmu itu kepada semua penduduk Mekah?" Nabi menjawab, "Ya, perkataan ini akan aku sampaikan kepada mereka." Setelah orang-orang kafir Quraisy mendengar cerita peristiwa yang dialami Nabi Muhammad, mereka mengejek bahwa Nabi Muhammad SAW sudah tidak waras. Mereka berteriak-teriak, mengejek dan menghina Nabi Muhammad, menyeru kaum Quraisy untuk tidak mempercayai perkataan beliau. Mereka juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad seorang pendusta. Tidak mungkin perjalanan yang biasa ditempuh berhari-hari dapat ditempuh hanya semalam pulang pergi. Ternyata ada beberapa orang Quraisy yang penasaran, ingin menguji kebenaran Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah tentang jumlah kafilah atau rombongan niaga yang sedang mengadakan perjalanan malam itu. Atas izin Allah, Nabi Muhammad dapat menjawabnya dengan tepat. Bagi kaum muslimin, peristiwa Isra Mi'raj merupakan ujian keimanan, cambuk untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempertebal semangat dalam menyiarkan agama Islam. Abu Bakar ketika ditanya oleh orang Quraisy tentang Isra Mi'raj menjawab dengan tegas, "Bila Nabi Muhammad berkata demikian, saya percaya dia benar. Saya tidak pernah menyaksikan Nabi Muhammad SAW itu berdusta." Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj pada saat orang lain meragukannya. Oleh karena itu, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Bagi kaum muslimin yang tipis imannya, peristiwa Isra Mi'raj itu menjadikan mereka ragu terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ada beberapa dari kaum muslimin yang murtad atau kembali kafir karena menganggap Nabi Muhammad SAW adalah pendusta. Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan pengetahuannya tentang Islam belum banyak.
Umat Islam yang benar-benar beriman mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Tahukah kamu hikmah apa saja dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang pertama adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, apapun bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina dalam waktu sehari semalam bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad, meskipun pada saat itu banyak yang meragukan. Hikmah yang kedua adalah kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kita harus buktikan dengan beribadah. Ibadah yang utama dalam Islam adalah menegakkan sholat 5 waktu. Ketiga, hikmahnya adalah mencintai dan meyakini kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi puncak kecintaan kita sebagai umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Keempat, ajaran Islam disampaikan dengan hikmah penuh kelembutan, kasih sayang dan juga suri tauladan. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah selalu memberi contoh yang baik, membangun kepribadian umat tegas dalam hal akidah. Nah, sekarang waktunya tugas. Teman-teman, tugasnya adalah menceritakan kembali perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan bahasamu sendiri. Tidak perlu baca buku ya teman-teman, dari apa yang sudah dipahami secara singkat. Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk voice note ya. Miss Vika tunggu sampai jam 8 malam. Selamat bercerita. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa sholat 5 waktu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye.